dirancang untuk dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Nah, modul dapat dipelajari tanpa adanya kehadiran guru yang menjelaskannya. Nah, karena modul itu terkandung bahasa, pola, serta sifat kelengkapan lainnya yang teratur seakan-akan bahasa yang dipakai ialah menggunakan bahasa pengajar. Terus itu juga modul dapat diartikan sebagai alat yang berisi metode, materi, dan evaluasi terancang secara sistematis dan menarik agar tujuan yang dicapai dalam kompetensi pembelajaran itu tercapai. Terus itu juga para ahli mengatakan bahwa bahan ajar modul ini bisa menjadi pemecah masalah pendidikan yang dihadapi di zaman sekarang ini. Apalagi ketika kita apalagi pada masa pandemi sekarang ini, bahan ajar modul ini bisa dijadikan sebagai alternatif pembelajaran jarak jauh. Terus itu juga modul ini bisa membentuk peserta didik yang aktif karena peserta didik bukan hanya dituntut untuk mendengarkan ceramah dari guru saja, namun seakan-akan peserta didik itu dengan modul ini bisa belajar secara mandiri. Mereka sudah dikatakan tadi bahwasanya modul ini dikemas dalam bahasa pengajar. Jadi bahasa pengajar itu seakan-akan tanpa kehadiran guru pun mereka bisa belajar dengan mandiri menggunakan modul itu tersebut. Selanjutnya unsur-unsur modul. Nah, yang pertama rumusan tujuan pengajaran yang eksplisit dan spesifik. Nah, dimaksudkan ialah tujuan belajar dirumuskan secara khusus dalam membentuk indera siswa. Yang kedua, petunjuk untuk guru. Nah, yaitu penjelasan mengenai pembelajaran yang diselenggarakan secara efisien. Terus kegiatan yang dilakukan saat di dalam kelas, waktu, serta media dan sumber evaluasi serta alat evaluasinya. Yang ketiga, lembar kegiatan siswa, yaitu memuat sumber evaluasi serta alat evaluasinya. Yang ketiga, lembar kegiatan siswa, yaitu memuat materi dalam pelajaran yang harus siswa kuasai. Terus itu yang keempat, lembaran kerja dan sumber evaluasi serta alat evaluasinya. Yang ketiga, lembar kegiatan siswa, yaitu memuat materi dalam pelajaran yang harus siswa kuasai. Terus itu yang keempat, lembaran kerja atau latihan bagi siswa. Nah, yang dimaksudkan ialah yaitu lembar latihan memuat pertanyaan dan masalah-masalah yang harus dijawab dan dipecahkan oleh siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya rangkuman. Rangkuman di sini dimaksudkan ialah ringkasan materi untuk memantapkan pemahaman tentang materi siswa. Terus itu juga yang selanjutnya lembaran evaluasi. Sini gunanya sebagai alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan ketercapaian atau tidaknya tujuan dalam pelaksanaan bahan ajar modul. Selanjutnya kunci jawaban tes formatif. Yang dimaksudkan ini mencocokkan hasil tes formatif untuk mengetahui penguasaan materi oleh peserta didik. Mencocokkan hasil tes formatif untuk mengetahui penguasaan materi oleh peserta didik. Selanjutnya prinsip-prinsip pembelajaran modul. Nah, yang pertama prinsip fleksibel yaitu menyesuaikan perbedaan peserta didik yang terkait tentang kecepatan belajar, gaya belajar, dan bahan pelajaran. Yang kedua prinsip yaitu memberikan balikan sehingga peserta didik mampu mengetahui dan memperbaiki kesalahannya dengan segera dan juga peserta didik mampu mengetahui hasil belajarnya. Terus yang ketiga prinsip penguasaan tuntas yaitu peserta didik belajar tuntas dan mendapatkan kesempatan dalam memperoleh nilai setinggi-tingginya tanpa membandingkan dengan kemampuan peserta didik yang lain. Selanjutnya prinsip remedial yaitu guru memberikan kesempatan peserta didik dalam memperbaiki kesalahannya. Ingat, kesalahannya cuma yang diperbaiki ketika bagian-bagian prinsip motivasi dan kerjasama, yaitu pengajaran modul mampu membimbing peserta didik untuk saling bekerja sama, bahkan mampu memotivasi dirinya untuk kegiatan belajar. Selanjutnya prinsip pengayaan, yaitu peserta didik mampu aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran, penyusunan modulnya memerlukan yang tertentu, serta pengadaan modul itu cukup memakan fasilitas dan biaya yang besar, teman. Terus itu juga ada juga di balik kelemahannya ada juga keunggulannya. Nah, keunggulannya yang pertama meningkatkan tanggung jawab pada peserta didik yang tertentu, serta pengadaan modul itu cukup memakan fasilitas dan biaya yang besar, teman. Terus itu juga ada juga di balik kelemahannya ada juga keunggulannya. Nah, keunggulannya yang pertama meningkatkan tanggung jawab pada peserta didik karena tadi itu modul itu bisa digunakan bagi pembelajaran itu secara mandiri gitu. Nah, terus itu adanya kontrol dalam mengetahui hasil belajarnya melalui kompetensi dan setiap modul yang harus dicapai. Terus peserta didik mengetahui keterkaitan pembelajaran dan hasil yang diperoleh. Terus itu juga siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, guru dapat sebagai pembimbing bukan saja sebagai pengajar. Terus itu meringankan beban guru tanpa harus banyak ceramah gitu. Nah, terus juga sistem modul bisa menjadi jalan yang baik dalam menyampaikan dibandingkan dengan ceramah. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu handout. Nah, jadi teman-teman sudah baca ya pastinya apa itu handout. Jadi handout di sini berasal dari bahasa Inggris yang berarti apa? Informasi, berita, dan surat lembaran. Jadi handout di sini termasuk media cetak yang bahan-bahannya yang digunakan untuk pengajaran dan informasi dalam belajar. Jadi dapat kita simpulkan ya, apa itu handout? Nah, jadi gini, handout di sini adalah selembaran yang dibagikan oleh guru, dosen maupun mahasiswa yang berisi tentang sistem pembelajaran, materi pembelajaran, kutipan, tabel. Nah, di situ buat apa? Di situ untuk pelaksanaan proses belajar mengajar. Selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk-bentuk handout ya. Untuk bentuk-bentuk handout di sini sangat bervariasi. Yang pertama, ada bentuk catatan. Yang kedua, ada bentuk diagram. Yang ketiga, bentuk catatan dan diagram. Nah, yang pertama yaitu bentuk catatan. Di sini handout bentuk catatan yaitu untuk apa? Untuk menyajikan konsep-konsep,
gagasan pokok tentang suatu topik yang akan dibahas. Jadi dalam bentuk catatan ini, di sini untuk menyajikan suatu konsep, gagasan, prinsip, suatu pokok tentang suatu topik yang akan kita bahas. Jadi apa yang akan kita bahas? Nah, kemudian kita masukkan ke dalam bentuk catatan. Selanjutnya yaitu bentuk diagram. Jadi handout yang bentuk diagram ini bagan ya, berbentuk bagan, sketsa atau gambar-gambar yang akan kita bahas. Selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk catatan dan diagram. Jadi handout yang bentuk catatan dan diagram di sini itu merupakan suatu penggabungan. Nah, gabungan dari bentuk pertama dan kedua. Jadi handout itu disusun atas dasar kompetensi dasar yang harus dicapai oleh seorang peserta didik. Handout itu biasanya merupakan bahan tertulis tambahan yang dapat peserta didik untuk mencapai kompetensinya. Lanjut ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah menyusun handout adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan judul handout yang akan kita bahas. Seperti apa? Namun, dalam menentukan suatu judul itu, kita harus menyesuaikan dengan kompetensi dasar dan materi pokok yang akan kita capai. Selanjutnya, yang nomor 2, yaitu mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Jadi, dalam pembuatan handout ini, kita harus bisa juga mengumpulkan referensi. Apa saja sih referensinya sebagai bahan penulisan? Nah, gitu ya. Yang ketiga, menulis handout dengan kalimat yang singkat, padat maupun jelas. Jadi, ketika kita menuliskan handout di sini kita harus menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jelas agar apa? Agar peserta didik maupun peserta didik itu dapat mudah mengingat. Maksudnya untuk lebih paham lagi. Selanjutnya yang keempat yaitu mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang-ulang untuk menemukan kekurangan-kekurangan. Jadi yang keempat di sini kita evaluasi apa saja sih kekurangan-kekurangan yang ada dalam handout tersebut. Nah, kita baca ulang-ulang karena dengan kita membacanya dengan ulang-ulang dan juga kita dengan teliti, kita bisa mengetahui lebih jelasnya apa saja sih kekurangan-kekurangannya. Selanjutnya yang kelima yaitu menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat menambah materi handout. Jadi di sini untuk menambah materi handout di sini bukan hanya dari buku, bisa saja dari internet, majalah maupun jurnal hasil penelitian. Jadi di sini ada beberapa manfaat ya dari handout. Yang pertama yang pastinya untuk mempermudah siswa pastinya, dan juga untuk memperoleh informasi tambahan, memberikan rincian prosedur atau teknik pelaksanaan yang terlalu kompleks, materi yang terlalu panjang atau kompleks telah diringkas dalam bentuk catatan yang mudah difahami. Jadi manfaat dari handout ini sangat banyak sekali ya. Apalagi untuk peserta didik pastinya untuk mempermudah proses pelaksanaan pembelajaran tersebut. Dan di sini juga ada keuntungan penggunaan media handout, yaitu dapat menghemat waktu, dapat menggantikan catatan siswa dapat mengikuti struktur pelajaran dengan baik. Jadi menurut saya dengan adanya handout di sini itu pastinya banget ya. Untuk mempermudahkan proses pembelajaran siswa. Karena apa? Catatan yang awalnya itu panjang kita ringkas menjadi singkat, padat dan jelas. Nah, dengan di situ kita bisa membuat peserta didik menjadi lebih paham. Bahan ajar yang terakhir adalah lembar kerja siswa atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan LKS. Dan seperti yang sudah kita ketahui, di dalam LKS ini juga ada termuat materi, tapi materinya itu sudah dikemas sedemikian rupa. Namun yang lebih dominan di dalam LKS ini adalah tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, baik itu berupa pertanyaan, berupa pemecahan masalah, ataupun kegiatan pengamatan yang berupa praktek ataupun percobaan. Di dalam LKS ini itu dilengkapi prosedur kerja yang tujuannya untuk mempermudah peserta didik dalam belajar. Selain itu ada tabel data untuk peserta didik mencatat hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan.
Selain itu juga ada pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk diskusi bagi para peserta didik. Nah, maka dari itu LKS ini bisa sangat membantu siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam kegiatan belajar.